Ini kan pincang ceritane. Nah, kita ngecek koilnya. Ini ada mati tuh, diangkat mau mati. Itu juga masih bagus. Nomor 3. Oke, nomor 4. Loh, nomor 4 tuh koet. Padahal itu baru itu. Koilnya diganti, baru diganti sama pemilik sebelumnya dan bengkel sebelumnya. Kita coba ganti dulu koil yang itu mati itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Sore ini kita sudah mulai melakukan perapi-rapian mobil yang bongkar mesin kemarin ceritanya. Ini masih running test juga. Kemarin sudah running test, sekarang masih running test lagi. Terus sambil kita bersihkan karena sudah 1 bulan mobilnya belum kita cuci. Tadi ini sudah hidup, udah bisa jalan. Kita langsung melakukan pembersihan beberapa bagian area ya, biar enggak hawanya itu hawa bongkar mesin lah gitulah. Nah, di video ini saya akan jelaskan kalau pas bongkar mesin mobil Xenia Avanza itu perkiraan habisnya berapa. Sekarang kita lanjut ya. Kita sekarang ngomongin untuk mobil Xenia Avanza yang VVTi. Berarti kalau yang VVTi itu tahun 2007 sampai tahun 2005 terakhirnya. 2015, sorry. 2007 sampai 2015 itu tipe mesinnya yang VVTi. Rata-rata kerusakannya sama dan biasanya penggantiannya pun akan sama. Tergantung dari spare part apa yang kita lakukan penggantian dan spare part apa yang kita pasang. Ori, KW1, KW2 sampai KW10. Nah, apa aja yang biasanya dilakukan penggantian dan harganya berapa? Yuk, simak aja video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan untuk penggantian atau pembongkaran mesin Xenia Avanza yang VVTi itu selalu dilakukan penggantian packing set. Yang pertama adalah itu yang jelas itu packing set. Nah, packing set itu meliputi apa ya? Semua sil-sil ke semua perpak-perpak yang ada di bagian mesin ini ya. Nah, itu harganya untuk packing set sendiri Xenia Avanza itu ada di range angka 1,6 sekian juta. Biar agak mahal dikit lah, kita ngomongnya 1,6 sekian juta kan gitu ya. Nah, itu untuk yang original asli dari dealer. Kalau di pasaran atau di toko itu macam-macam. Mulai yang harganya satu set tuh packing ya. Itu mulai harganya yang 500 ribuan sampai yang 900 ribuan dan sampai yang original tentunya. Masing-masing toko itu memiliki harga yang sendiri-sendiri. Silahkan teman-teman pikir sendiri mau milih yang asli ataupun milih yang palsu ataupun KW10. Dan packing set itu terdiri dari seal-seal semua ya, termasuk seal seal klep yang jumlahnya 16 ini. Nah, itu seperti itu, seal askrek depan, askrek belakang, terus seal water pump segala sorry bukan water pump tapi termostat gitu. Nah, itu seal-seal yang nanti di dalamnya semua ada. Harganya segitu. Terus berikutnya lagi, biasanya ketika kita bongkar mesin, piston selalu kita ganti. Pistonnya kita ganti. Nah, ini piston kita ganti, ada yang pakai original dan ada yang pakai KW tentunya. Dan KW itu juga macam-macam ya. Ini piston oversize 100 kita sudah ganti ini. Ini oversize 100 kita ganti. Kalau original dari dealer untuk piston ini harganya 1,7 juta. Pistonnya aja. Pistonnya aja original dari dealer Toyota itu 1,7 juta. Terus ring sehernya ini rata-rata 600 ribuan lebih, hampir 700 ribu untuk yang original. Sedangkan di toko itu macam-macam mereknya. Mulai yang harga 600 ribu itu untuk 4 buah ya. Yang belum saya ingatkan tadi itu 4 buah ya, harga 4 buah. Kalau untuk yang KW mereknya macam-macam lah ya. Itu harganya ada dulu itu sekarang lah, nggak ngomong dulu, sekarang 800 ribuan sampai 900 ribuan yang KW. Ada juga yang 600 ribuan tapi kualitasnya bener-bener jelek. Mulai kualitasnya dari apa? Beratnya itu udah beda. Terus tingkat kehalusan dari bahan pistonnya juga akan berbeda. Terus bahannya karena dia juga harganya berbeda, tentu pengembangan ataupun pas panas ketika seher ini bekerja di mesin panas itu, maka tingkat memuainya juga akan berbeda, yang akhirnya
tingkat persinggungan antara gesekan antara piston sama dinding silindernya ini juga akan berbeda pula. Dan tingkat keawetannya pasti karena pemuaiannya berbeda, keawetannya juga akan berbeda juga. Itu kan apa ya, berterus-terusan gitu loh, apa ya, berkesinambungan dan berkait-kaitan lah gitu. Ya itu teman-teman. Jadi biasanya ketika kita bongkar itu kan ganti packing set udah pasti. Kemudian piston dan ring piston itu tergantung kondisional. Kalau pistonnya sudah oblak gitu ya, udah goyang, udah melebihi batas limit, itu kan ada batas limitnya, kita ganti pistonnya. Kemudian ring pistonnya juga pasti akan diganti. Kenapa? Karena rumahnya ini kita besarkan ya, kita oversize gitu. Terus lanjut lagi, ketika kita lakukan penggantian piston seperti ini, kenapa kok kita oversize? Nggak distandarin lagi aja. Jadi ketika kita mau oversize, itu budgetnya biasanya lebih murah dibandingkan dengan kita standarkan lagi. Contoh, ini oversize standar umpamanya. Kita mau oversize ke 50. Karena posisinya kita kalau oversize 50 kita ganti piston, ganti ring piston, oversize 50 ini dibesarkan. Berarti kan bubut ini ya, bubut dibesarkan aja. Ketika kita dari oversize standar, kita mau ganti piston, ring piston mau standar lagi, berarti harus ganti rumahnya ini masalahnya. Jadi rumahnya ini diambil, terus kemudian dibaruin lagi, standar lagi. Berarti kerjanya bahannya ada 3 buah yang berbeda. Ini piston, ring piston, kemudian linernya kita ganti lagi. Dan itu tentu memakan biaya yang lebih besar lagi. Kemudian bahan yang dimasukkan dari tempat bubut ke sini itu bukan original dari pabrik tentunya kan. Itu kekuatannya pasti akan berbeda. Itu setahu saya seperti itu. Makanya kalau mau pengen ngirit dari standar oversize ke 50. Jadi cuma cukup ganti packing set, kemudian rekan-rekannya lain, terus piston, ring piston tanpa beli rumah linernya itu. Terus berikutnya lagi kalau dari 50 kita naik ke 100 gitu kan. Ini beli ini, kemudian ring seher, terus ini dibesarkan aja tanpa mengganti linernya. Karena itu biayanya lebih mahal tentunya kan, seperti itu. Jadi ada sedikit pengiritan, sedikit ya saya bilang, karena ada spare part satu yang kita nggak beli. Ada pengiritan, juga ada kekuatan dari linernya itu berbeda ketika kita ganti dari tukang bubut. Walaupun tukang bubut juga akan beda-beda, karena tukang bubut sini beda dengan Jakarta, Jakarta dengan beda dengan Medan, Medan beda dengan yang lain-lain gitu kan, yang teman-teman ada di wilayahnya masing-masing. Oke, setelah kita ngomongin piston dan ring piston yang tadi saya sebutkan harganya, kita lanjut ke metal namanya. Metal itu bagian bawahnya, di askreknya sini, di bagian blok. Nah sini nih, kita balik sini ya. Nah kita balik sininya. Oke. Nah ini teman-teman. Jadi metal itu adanya di sini. Ini metal duduk karena dia bearing metalnya itu diem gitu kan. Kalau yang metal jalan dia ngikut sama pistonnya gitu kan, muter-muter di sini. Nah ini kebetulan metal duduk ada di sini. Nah itu biasanya kalau sudah usia nih teman-teman ya, dan sudah aus, ada baret-baret ya, kita akan ganti metal-metalnya ini. Metal-metal ini Xenia Avanza itu rata-rata di angka yang metal apa namanya, metal duduk ini kurang lebih angkanya adalah 400.000. Dan asli atau yang Jepang itu biasanya nggak beda jauh. Tapi yang asli biasanya harus pesen gitu kan. Jadi monggo aja ini yang mana, monggo nggak masalah. Terus metal jalannya itu angkanya 250. Jadi nggak beda jauh lah. Antara 250 sama 300-an atau 400-an tergantung dari spare part apa yang kita pasangkan ke sini. Dan apabila teman-teman ngelihat kan posisinya, kita pasti sebelum melakukan penggantian metal itu pasti kita ngecek ini nih namanya nih. Nah ini nih. Ini askreknya. Askreknya ini kita cek. Askreknya ini ada baret-baret enggak? Kalau baret-baretnya parah banget, ini parah banget, otomatis askreknya ini kita kecilkan. Terus metalnya kita tebalkan gitu, ada ukurannya masalahnya. Jadi ukuran ini askrek sama ukuran metal itu akan sama terus, tapi tergantung dari ini kita kecilkan berapa mili, nanti metalnya kita cari ukuran yang berapa mili tebalnya, seperti itu. Jadi kalau lubang piston dibesarkan oversize, tapi kalau askrek itu kita undersize karena kita kecilkan ukurannya, metalnya yang kita tebalkan. Itu. Dan itu pasti akan nambah biaya ketika kita undersize ini ya. Karena ini masuk ke tempat bubut, ini dikecilkan lagi. Dan biasanya kalau sudah 100 lebih ya,
undersize-nya 0,100 itu tidak disarankan lagi. Biasanya sudah harus diganti askreknya ini, dan ini mahal. Saya nggak tahu, ini saya belum pernah ganti untuk askreknya ya. Kalau nggak salah itu kalau ori ke dealer itu 6-7 juta. Tuh, terus berikutnya lagi ketika kita sudah ganti metal-metalnya ini, nah terus oli udah pasti kita ganti. Terus setelah oli filter kita ganti, kan gitu ya. Lanjut lifter. Nah, lifter ini pada mesin Avanza ini banyak sekali kesalahan, ya bukan kesalahan, mungkin karena ketidaktahuan dan mungkin kekurangan ilmu, akhirnya mesin-mesin Avanza yang dibongkar di teman-teman semua, mungkin di bengkel-bengkel lain itu setelannya nggak ketemu. Terus berikutnya lagi akhirnya di apa namanya ya, digerinda-gerinda, dilas-las seperti mobil ini dan mobil yang tadi itu, yang awal tadi itu kan modelnya digerinda-gerinda, dilas-las seperti itu. Oke, ini lifternya murah, cuma sekitar 60.000, tapi ini ada 16 lifter. Tinggal dikalikan aja teman-teman. Walaupun pada kenyataannya ketika kita ganti lifter itu enggak semua lifter biasanya kita ganti ya. Karena kita tukar-tukar, kita pasangkan mana yang ukurannya yang pas. Nanti yang kurang baru kita pesankan ke dealer. Makanya agak lama ya, karena harus pesan ini, pesan itu gitu. Jadi pesannya itu kan berdasarkan ukuran yang kita dapat ya. Ini seperti ini lifter kita ganti. Terus berikutnya lagi biar aman nih. Aman. Sistem pendingin itu sangat-sangat penting ya, jangan sampai habis bongkar mesin terus bermasalah gitu kan. Mesinnya sekitar 6 bulan bermasalah lagi. Nah itu kan kasus ya. Ini termostat. Nah ini termostat ini harus kita ganti. Kemarin ada juga termostat, ini kita gantiin semua termostatnya. Kita gantiin yang ori-ori ya. Ini termostat kemana ya bentuknya. Oke. Jadi termostat ini memeran peranan yang penting juga bagi kendaraan atau mobil tentunya Xenia Avanza ini. Dan penggantian ini harapannya adalah penggantian yang ori. Ini nggak ori, makanya kita akan ganti yang ori. Ini sudah kayak ganti yang ori, termasuk yang itu juga ori. Jadi setiap kita bongkar mesin pasti kalau di saya termostat kita cek, kalau dia nggak ori kita ganti ori. Karena saya pernah menemukan gara-gara kasus dia gantinya nggak ori, itu jadi masalah bongkar mesin gitu ya. Kita nggak mau melakukan pembongkaran 2 kali 3 kali, jadi kita ganti yang original. Dan ini yang perlu diketahui teman-teman semua, ini memerankan peranan yang penting. Dan harganya untuk yang original itu angkanya perkiraan saya kalau nggak salah ya, ini 300 ribuan yang original. Tapi kalau yang nggak original tentu di bawah itu, bedanya tipis-tipis lah, nggak banyak. Nah itu tadi yang sudah kita sampaikan. Termostat kita lakukan penggantian. Dan berikutnya setelah termostat ini water pump, bagian sini nih water pump ini kita ganti baru, tapi ini nggak original. Kalau original untuk water pump ini 1 jutaan, dan ini kita ganti yang harga hampir 500.000. Jadi ada macam-macam ya. Ada yang harga 300-an, ada yang 400-an, ada yang 500-an. Ini kita ganti yang agak bagusan dikit karena kita nggak mau di belakangnya ada kendala. Terus berikutnya lagi selang-selang nih, selang-selang seperti ini udah keras, dan ini kan ada umurnya karena ini apa namanya, karet ya. Kita lakukan penggantian. Semua bagian selang di mobil ini kita lakukan penggantian baru semua dan original, karena harga yang original itu tidak mahal. Untuk selang-selang ini harganya masih kisaran 100 ribuan. Jadi daripada habis bongkar mesin kok kendala, kita nggak mau bolak-balik, jadi kita ganti gitu teman-teman. Jadi selang-selang itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 selang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya benar, 6, 7 dengan besinya. Jadi 8, 9. Jadi banyak, 10 selang kalau kita ganti sama besi-besinya. Ketika ganti besi-besinya itu, kenapa diganti besinya? Karena biasanya tadinya mobil ini pakai air jeding, air jeding, air kali gitu ya. Jadi akhirnya karatan-karatan kita ganti pakai yang original semuanya, dan kita pakai coolant gitu teman-teman. Terus radiator biasanya setelah kita bongkar mesin seperti ini, kita bongkar, kita bersihkan dalemannya ya, koroin gitu biar semuanya nggak ada kendala di sistem pendingin. Kemudian juga seal-sealnya kita ganti yang original semua. Jadi itu kita kerjanya nggak 2 kali. Setelah kita ngomongin masalah bagian yang ada di mesin-mesin ini, tadi sudah saya sebutkan harga-harganya kurang lebihnya. Terus ketika kita bongkar seperti ini, koplingnya nih, ini beberapa kali saya nemuin ketika kita turunkan ternyata koplingnya tipis. Kalau kita nggak ganti, mungkin 3 bulan, 4 bulan koplingnya harus bongkar gitu kan. Itu kan berarti kerja yang bolak-balik dan memerlukan biaya yang agak lebih malahan gitu kan. Jadi sekalian kita bongkar, sekalian kita ganti koplingnya baru. Dan kopling itu berapa? Kopling itu 1 set, 3 komponen original itu kurang lebih 1,5 juta.
plus biaya yang lain-lain ya kurang lebih 2 juta kan gitu teman-teman. Ini kopling sudah, mesin sudah, dan busi yang murah lah, kurang lebih 25 ribuan satu. Kemudian kalau koil ya, koil itu tergantung dari kondisinya. Ketika mobil yang seperti yang tadi awal kita cek hidup itu, koilnya mati satu, itu kurang lebih yang original itu hampir 400 ribu satu buah, itu kebetulan matinya satu. Terus lanjutnya apa setelah itu ya, kayak oli tadi udah, coolant sudah, terus sistem-sistem yang lain sudah. Engine mounting kadang-kadang itu kelupaan. Kenapa? Ini seperti ini contohnya, ini engine mountingnya pecah semua kanan kiri, jadi juga kita akan ganti engine mountingnya. Jadi engine mounting itulah karet dudukan di mesin sini, jadi yang meredam goyangan mesin, goncangan mesin untuk ke bodinya. Harganya berapa? Harganya itu 400 ribuan yang ori. Kalau yang KW banyak macamnya, ada yang harga 125, 200 sih macam-macam gitulah. Itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa punya gambaran dari video ini, ketika kita lakukan pembongkaran itu nggak cuma ini netok. Kadang-kadang orang itu kan tanya ke saya, ini ngebul mas, jadi cuma kita ganti ring pistonnya aja gimana, pistonnya nggak gimana. Waduh, kalau yang kayak gitu nanti otomatis akan kerja 2 kali 3 kali bolak gitu kan, bolak-balik maksud saya gitu ya. Kenapa? Karena pada dasarnya mobil-mobil yang sudah kilometernya tinggi ataupun dia sudah ngobos olinya ataupun olinya sudah kemakan pembakaran, ketika kita ganti pistonnya dan ringnya, itu bagian komponen-komponen yang lain juga sudah umurnya juga sama. Karena ketika mesin ini bekerja, dulu kan bareng-bareng nih ceritanya, dirakit bareng-bareng baru semua, kemudian dipakai, terus buat jalan, bekerja bareng-bareng. Ketika salah satu usianya sudah mulai memasuki usia pensiun, maka part-part yang lain juga akan sama usianya, sudah tua-tua dan sudah waktunya melakukan penggantian. Ketika kita ganti 1-2 bagian komponen, pasang lagi, nggak lama besok ini bocor, bongkar lagi, ini kok panas habis bongkar mesin, akhirnya cari bongkar lagi. Sebenarnya karena tadinya itu tidak dilakukan penggantian gitu loh. Ketika diganti cuma sebagian aja, itu malah membuat kita pusing, bolak-balik bengkel nggak karu-karuan, biayanya nambah-nambah terus, akhirnya malah jadi kitanya seolah-olah mobil kok nggak ada habis-habisnya gitu ya, servis saja ke bengkel. Nah itu yang kita tidak mau. Gitu teman-teman semua, kenapa biaya bongkar mesin Xenia Avanza itu agak mahal? Ya karena kita ganti-gantiin semua, kita remajakan semua. Biasanya mobil-mobil yang melakukan penggantian seperti ini yang kilometer sudah di angka 300 ribuan ke atas, yang asli ya, kadang-kadang 300 ribu diputar 100 ya banyak kan gitu. Jadi 100 ribu tapi kok sudah bongkar mesin, nah itu mungkin kilometernya 300 diputar jadi 100 kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi biasanya juga mobil itu sudah usianya di atas 7 atau 8 tahun. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video. Oke? Acur. Halus tapi pincang. Ya urung kok, coba nanti dicek lagi. Gak apa, biar pincang tapi halus loh. Enggak, ini koilnya ada yang mati. Cek kan sih. Yo, koilnya ada yang mati ini. Di lepas koilnya, ganti koil 1.